back to my YouTube channel, and now I have a special guest, my brother. We have a lot of requests to do a YouTube channel together. There's a Q&A from Instagram. There's a lot actually. A lot of people are loving you because thank you. He got a good looking, yeah, face, yeah. And yeah, this is my brother, my older brother, basically ya. Dia lebih tua 5 tahun. Lebih muda 5 tahun. Thank you, Ko. Oke, kita akan ngebacain beberapa questionnaire. Ini dadakan banget karena ini actually Chinese New Year. Terus we both are so busy. We always fly all over the world. Amin ya. Terus ini juga karena aku ciduk dia, suruh di mobil aku, papa mama di mobilnya dia. Jadi kita bisa bikin questionnaire di sini. Oke, kita banyak pertanyaan nih kok. Nih. Dari gila, banyak banget. Dari waktu itu. Ini yang pertama, Mr. Stan Kim. Ceritain masa kecil pernah berantem. Saat kecil enak, paling besar soal apa dan cara solve-nya. Berantem gede sih kayak nggak pernah, cuman kayak berselisih paham kalau soal dia pilih cewek sih. Bukan pacaran ya, baru PDKT. Karena dia itu tipe orang yang harus ada approval dulu dari keluarga, including me. Quite true. Yes. Karena kan kita juga dari kecil bareng, jadi aku tahu dia punya tipe kayak gimana. Bukan kayak exactly tipe kayak gimana sih, cuman bukan minta approval sebenarnya, lebih cenderung karena aku tahu keluarga itu lebih mengenal diriku. Jadi mereka paling tahu aku orangnya seperti apa. Mungkin kan ya mereka bisa lihat nih kurang lebih ini orang cocok nggak buat anaknya yang ini atau buat pokoknya gitu loh. Iya. Jadi bukannya approval banget, enggak. Kadang kalau gue suka mereka nggak approval, nggak peduli gitu. Nggak peduli, tetap jalan. Cuman mau tahu aja pendapat mereka. Tapi kebanyakan biasanya bener. Oh rupanya ini loh masalahnya, begini dari awal dikasih tahu, tatonya memang in the end bener masalahnya itu. Gitu. Iya, jadi kayak misalnya contohnya aku sih selalu kayak gini, kok dia tuh baik sih, tapi kayaknya it's not your type deh. Bukan it's not your type, kayaknya along the way nanti kayaknya akan ada kurangnya apa-apa gitu loh. Maksudnya kayak I quite know my brother sih gitu. Lebih kepada itu sih. Terus dia tuh mau jalanin silakan, sebagai adik kan cuma bisa ngasih tahu ya kan, selebihnya biarkan dia yang menjalanin dulu. Cuman aku biasa gini, udah lu jalanin dulu aja deh ya. Nah, gitu. Kalau itu ya itu satu. Kalau kedua biasanya aku lebih cenderung kayak ngasih tahu Dede kalau dari kecil tuh jadi orang terus begini, A B C D segala macem. Karena dulu Pet itu orangnya tomboy banget gitu. Tomboy banget, nggak lady banget. Bukan lady tipe boy. gua banget. Bukan tipe gua banget dah. Ibaratnya kalau untuk kalau dia bukan Dede juga bukan tipe pacarku yang gua mau gitu loh. Gitu. Pokoknya intinya gue lebih berantakan, lebih rapi deh gitu. Solve-nya apa kok? Solve-nya ya kita saling tukar pikiran ya. Kadang misalkan kita nggak ketemu jalan keluarnya, let's say dia nggak setuju cara pokoknya berpikir begini ya, atau sebaliknya ya kita masing-masing ya udah, toh kita punya pendirian masing-masing, bukannya belum tentu salah. Jadi kita punya keluarga terbiasa dibebaskan dari ajaran papa, dibebaskan, oke, yang penting kita udah kasih tahu. Berikutnya terserah kamu mau ambil tindakan mana yang menurut kamu benar gitu kan. Bukan berarti dia sepenuhnya salah atau sepenuhnya benar, sebaliknya juga sama. Yes, oke. Gitu aja, jadi kita udah jalankan. Nanti kalau tatonya, oh rupanya Koko yang salah, oh ya benar juga ya kata Pet gitu loh ya. Gitu, something like that sih. Oke, something like that, oke. Second question dari @diamond_sari. Apa saat kalian punya jodoh harus persetujuan antara kalian berdua? Persetujuan sih enggak juga. Aku lebih tipenya pengen keluarga yang damai gitu. Jadi kalau bisa, karena aku kan deket juga sama keluarga Koko, Dede. Jadi kalau bisa aku pengen punya pasangan yang dimana juga bisa deket sama mereka. Karena kita keluarga dari kecil terbiasa deket. Jadi itu salah satu kriterianya ya, yang mau jadi pacaran Nicholas Gunawan. Ayo. Karena baik banget kok yang suka sama Koko, mau cewek mau cowok suka banget sama Koko gue. Wow. Thank you.
pasarannya dua-duanya loh cucu. Yang ketiga, @cherry_mardiana_. Cipet sama kokonya nakalan atau jahilan mana? Ya, pasti inilah. udah pasti ini dari dulu. @JulieMayfi, kedekatan kalian, kerjaan Koko, terus Q&A bareng. Ini udah kita lakukan ya. Oke, kita bakal nanya dulu sama Koko. Koko, boleh introduce yourself and kerjaan Koko apa sekarang? Introduce myself gimana nih? Introduce yourself. Kan udah pada kenal, makanya jadi Q&A. Banyak banget yang kira tuh kita pacaran kok, kayak koko-kokoan, bukan koko kandung. Oh, ya karena memang muka kita berbeda. Kalau dia kan anak dari papa mama, aku anak pungut. Jadinya begini perbedaannya. Coy, enggak lagi, dia koko kandung bang, koko kandung. Jadi kita 3 bersaudara, 1 Benedict, dia yang kedua Nicholas, aku yang ketiga. Yang pertama itu Ben di tahun 84 lahirnya, dia 85, aku tahun 90. Tapi muka aku lebih tua dibandingkan yang lain. Jadi kalau secara muka dia paling tua, aku tetap stabil. Kokoku lebih muda lagi mukanya. Begitu, tapi Koko yang pertama sudah menikah ya guys, jadi jangan diganggu. Oke. Terus Koko kerjaannya apa? Kerjaanku basically sekarang di trading sama di logistik, itu aja. Trading dan logistik. Iya. Terus kenapa sih Koko selalu terbang-terbang terus? Hobi aja. Hobi. Enggak, kerjaan, tuntutan kerjaan. Betul, kita juga berdua tuntutan kerjaan ya, bukannya kita main-main doang. Tapi juga ya memang cita-citanya kalau bisa traveling around the world sambil kerja. Traveling around the world sama business class sama first class itu dia dari dulu ya. Oke, selanjutnya Namanya Toto apa? RH1, I don't know. Waktu zaman sekolah suka ada yang minta kenalin Koko ke Cipet, atau sebaliknya kah? Secara sama-sama kece. Waktu zaman sekolah, kalau dari aku honestly, kalau dari aku pribadi, waktu aku SD, terus Koko aku kan sekolah di Singapura. Jadi pas dia lagi liburan, dia jemput aku naik motor. Terus kayak itu deh, teman-teman kayak itu enggak lu pet, kenalin dong. Jadi kayak banyak sih yang kayak either tim Nicholas kalau nggak tim Benedict, karena dua-duanya tuh, kalau Koko aku yang pertama itu kita sempat satu sekolah dan banyak banget yang suka sama Koko Benedict. Di mana anak sancar di mana? Gitu, anak Santa Carol itu dulu angkatan aku ya, pas masih sekolah bareng gitu, banyak banget nih yang tim Benedict kalau nggak tim Nicholas. Oh, Koko nggak tahu ya? Emang ada ya? Ada. Oh. Kalau Koko nggak ada deh. Kalau karena satu perbedaan usia kita 5 tahun kan, tentu nggak satu sekolah bareng, dan dari kecil aku juga sekolahnya di luar negeri, jadi jarang yang kenal dedeku. Jadi cuman kalau sekarang udah besar ya ada aja beberapa minta dikenalin ke pet, itu aja. Cuma kalau zaman sekolah sih enggak. Kalau zaman sekarang ya tentu dong udah berubah jadi wanita tulen. Karena kalau dulu tuh ya yang ngajarin to be feminine tuh dia. Kalau misalnya gue pulang dari sekolah itu kan ke sofa, terus gue angkat kaki kan gini gitu. Terus dia kayak, kakinya ya, ntar gak bisa dapet cowok lo begini gitu. That's my brother. Dan cara melihat cowok dan cara berpikiran bukan cara berpikiran, cara tidak terlalu naif melihat cowok. Iya. Karena cowok ya 90% ya kalian para wanita dan para lelaki di situ yang ini mungkin tahu sendiri lah ya. Tahu lah ya. Oke. Mungkin kata-katanya nggak bagus untuk dimasukin ke YouTube. Bangke. Emang kayak waktu dari kecil tuh emang kita berdua lumayan terbuka sih. Terus Koko juga yang pertama kali ngajakin aku pergi clubbing, minum, even ngerokok. Padahal kita berdua nggak ngerokok dan minum sih. Dari umur 14 ya kok. Buat aku mau kasih dia lihat dunia tuh seperti apa. Mendingan aku yang introduce dunia yang mungkin dibilang gelap. Jadi kasih dia kenalin dulu, mau lihat reaksi dia seperti apa.
Jadi kebetulan bagusnya untungnya si Pat ini juga bukan tipe yang suka dunia yang gemerlap seperti itu. Contoh tidak suka minum, mungkin dia suka clubbing dalam arti kata karena dia suka dansa, itu aja. Tapi untuk yang lain-lain sih enggak. Jadi ya bagus deh gitu loh. Puji Tuhan. Jadi kan dia juga represent my parents. Kayak my parents kan kayak nggak pernah kayak menunjukkan di dunia yang di dunia gemerlap itu. Jadi kalau my parents tipenya tuh orangnya dua-duanya lumayan lurus sekali. Jadi untuk ngejaga dedek mungkin nggak sampai bisa tahap itu, cuma bisa ngomong doang. Kalau aku kan memang sudah terjun langsung juga ke dunia hitam. Wow. Jadi jadi aku melihat dunianya seperti apa, ya aku mencoba dengan caraku menjaga dedekku. Itu aja, ajarin dia lah, karena aku nggak bisa selalu 24 jam sama si Pat. Jadi pas lagi bareng dia ya aku kasih tahu, oh hati-hati ya, begini, hati-hati kalau begini. Dan aku biasain apapun si Pat harus bisa terbuka sama kokonya. Jadi aku bikin dia ngerasa contoh apapun yang terjadi di dunia ini yang mungkin dia nggak bisa kasih tahu ke papa mama, dia punya tempat untuk dia pulang, untuk dia cerita gitu. Jadi karena aku takut, biasa aku banyak lihat seperti berita-berita di mana ada anak yang bunuh diri, depresi segala macam, karena mereka nggak ada tempat untuk curhat gitu. Jadi aku tahu setiap orang pasti punya depresinya masing-masing. Jadi ya aku berharap dedekku punya tempat untuk cerita lah, segala semua kesulitan dia maupun apa yang dia alamin pada saat itu. Jadi minimal dia bisa melepaskan enak-enaknya dan stresnya dia. Ya, jadi kayak Koko juga sih, kayak kita berdua juga lumayan deket. Dia juga sering cerita kalau lagi sedih, lagi nangis, pernah juga. Jadi my brother ya agak unik lah ya. Oke, selanjutnya ini banyak banget deh. Kakak adik tapi kok bisa dekat dan mesra banget kayak suami istri. Satu ranjang lagi, hebat. @andika_zua. Itu karena mungkin dari papa kali ya. Dari kecil anak-anak udah terbiasa sama papa. Itu tipe apa ya? Atau bule atau bukan, nggak ngerti juga. Cuman pada intinya kita selalu by touch. Jadi papa selalu peluk. Jadi tiap pagi kita bisa diranjang pelukan sama papa dari kecil, dari benar-benar kecil. Jadi kita mungkin aku terbiasa dengan itu. Jadi love language aku touch. Jadi dari kecil, dari kecil aku ke siapapun, kayak ke Koko pun aku suka pelukin, ke Dede aku suka pelukin gitu loh. Dan aku tipe orangnya memang juga kolokan. Dan entah suka kenapa manjain gitu. Demen yang dimanjain kak. Siapa yang mau dimanjain kakak? Katakan. Jadi dari kecil misalkan aku kan sering lihat si Pat lebih cenderung sama kokoku kurang akur, ribut terus. Nah itu aja bisa membuat aku kayak ngerasa kok koko adek ribut sih. Nah jadi aku maunya bisa menyatukan mereka. Jadi aku ngomongin si Koko, ngomongin si Dede. Jadi aku jadi penengah. Jadi waktu aku kecil itu pada saat aku SD ya, Koko tuh di Singapura. Koko yang pertama di Indonesia, kita sekolah. Kita tuh nggak, aku sama sekali sering berantem sama si Ben deh, aku sering berantem. Aku nggak boleh sama sekali masuk kamar dia. I cannot touch anything. Oke, nggak deket. Terus si Koko pas kebetulan balik ke Indonesia, Koko yang pertama pindah ke Australia. Jadi tuh seumur hidup aku tuh sebenarnya aku nggak pernah bener-bener kayak tinggal bertigaan gitu loh. Ya juga ya. Iya, jadi pas waktu kita kecil kita barengan, tapi masih kecil kan kita main-main juga kan. Kita nggak yang bener-bener ngobrol dan segala macam, yang lebih kayak main-main gitu-gitu. Jadi pas Koko pindah ke Indo, Koko yang pertama ke Perth, deket deh masih Koko. Terus kayak Koko tiap pagi tuh pas zaman waktu itu kan pas sekolah, abis zaman dia udah mulai kuliah tuh, oh my god, dan kerja, tiap pagi dia ke kamar gue peluk ya, kan sambil nungguin giliran mandi dari papa mama gitu kan, karena kita selalu mandi di kamar papa mama. Dia ke kamar aku dengan bau jigong dia peluk terus dia gini. Terus karena apa ya,
Terus apa gitu? Ya, Ke begitu. jalan gitu. Kritikin. Ini paling hobi suka. banget. Pokoknya ngerjain Dede lah, aku paling demen ngerjain dia karena dia kan ya refleksnya bagus gitu. Jadi kalau misalkan contoh kadang-kadang kayak Dede dulu punya boneka besar kan, dan dia juga suka pulang malam gitu. Jadi kupu-kupu malam. ya, karena dia kerja pulangnya malam kan. Jadi kadang aku suka tuh kan masuk pintunya Dede sebelah kiri ada dulu TV-nya masih TV yang TV gede gitu balon kan. Jadi kita bisa taruh sesuatu di atas TV-nya. Nah, aku taruh tuh boneka gede tuh di TV-nya gitu, ngadepin pintu. Nah, habis itu aku balik ke itu kamar udah gelap. Nah, aku aku balik ke kamarku, tunggu di kamar gitu. Udah tahu nih Dede udah pulang nih. Tinggal tunggu dia teriak aja di kamar, aku diem aja tungguin silent moment gitu. Itu paling enak rasanya gitu. Tiba-tiba dia denger wah teriak dari seberang, langsung dia lari ke kamarku ya. Tapi udah lama sih seru ya. Pokoknya seru deh. Koko dulu pas di rumah sering sih ngerjain aku. Terus kayak nyoba-nyoba sesuatu yang unik-unik juga ya sama dia gitu. Nah, terus juga waktu kita pernah traveling bareng ke Jepang, terus ke Sydney, ke Gold Coast. Oh iya, iya. Lama banget. Dan di Gold Coast itu tuh dia mengajarkan aku sesuatu, ya. Jadi kalau kita kan pergi berdua nih ke Gold Coast, terus kita ngantri kan, tuh panjang, terus aku kan ikutin rules kan, jadi aku ngantri di belakang, lah dia nyelonong di tengah-tengah. Itu ilmu dari almarhum kakek Kungkung. Ya, maka di Indonesia kan kalau nggak smart enough kita nggak bisa kerja di pelabuhan. Pelabuhan itu kalau bukan yang kita disikat, kita yang nyikat. Jadi harus pilih salah satu. Gitu. Siapa yang suka disikat dan nyikat? Ayo. Tapi bukan hal yang benar ya, jangan dicontoh. Bukan hal yang benar, tapi ini trik buat kalian semuanya. Ayo dong Kak, ajarin. Urgent banget baru dipakai. Kalau nggak usah. Gitu. Nah, oke, tips and trick dari Koko Nicholas kalau misalnya kita lagi keluar negeri ke atraksi, tapi panjang banget antriannya. Gimana nyelipnya? Wah, sekarang udah nggak pakai nyelip, sekarang beli tiket yang fast pass. Fast pass. Tapi kalau nggak ada duit kok, zaman itu nggak duit kita. Ya, jangan ditiru, yang itu jangan ditiru, nggak bagus dan nggak bagus dikasih tahu ke depan publik juga. Oh iya, baik. Itu masa lalu ya. Jadi guys, sekarang yang penting kerja keras, beli tiket lebih mahal, jadi nggak usah ngantri. Itu aja. Kalau nggak suka ngantri, memang aku orangnya malas ngantri sih. Karena seumur hidup udah ngantri sampai sekarang nggak dapat jodoh. Dari Cinca aja dari tadi semuanya keluarga bilang ini kong si Panca Sinin Kuala, semoga cepetan dapat jodoh kita berdua. Amin. Oke, next. Ya, ada yang tidur di ranjang bareng. Emang dari kecil kata papa mama sih, memang dari kecil aku sayang banget sama Dede. Jadi dari kecil memang aku pelukin, aku sayangin. Itu dari dia baby lah, dari dia baby memang udah begitu. Mungkin di karakterku memang karakterku emang begitu kali ya. Iyalah, sama cewek-ceweknya juga sayang banget, dimanjain banget cewek-ceweknya. Siapa yang mau jadi ceweknya Koko? Oke, terus gimana Cici and Koko bisa grow together? Udah lihat how struggle Cici, Koko juga dong. And what your plan in the future? Jadi kita kan tadi udah ngejelasin kayak kita grow together gimana. Terus how struggle-nya juga kita bakal sekarang nyeritain how struggle we are. Struggle kita sebenarnya karena dari didikan papa mama lah ya. Dari orang tua kita dari kecil dibiasakan untuk ada uang jajan. Jadi kita, buat aku sendiri, aku melihat orang lain, anak-anak lain bisa jajan, aku nggak bisa, kayak rasa sedih banget. Bahkan mau beli kayak sirup-sirup aja nggak bisa gitu, minuman. Tapi tujuan orang tua baik, cuman kan kita masih kecil nggak ngerti, jadi ngerasa itu sebagai beban. Nah, jadi sekolah pun sebenarnya nggak konsentrasi, jadinya jadi kepikirannya gimana cara making money, cara dapat duit. Zamannya sekolah mama suka beli satu lusin pen dari Mangga 2 gitu kan, misalkan mama bilang pensil, iya gitu.
Mama suka bilang sama, mungkin nggak tahu ke Dede juga begitu atau enggak, cuman ke aku Mama kasih nih misalkan satu lusin, kasih tahu aku nih, ini satu lusin pen ini tuh satu box harganya 10.000 misalkan, coba kamu jualin, nah nanti modalnya balikin ke Mama, sisanya buat kamu jajan. Sama, aku juga dari 2 SD. Nah, jadi dari situlah kita belajar namanya berbisnis. Ya, gitu. bisnis kecil-kecilan. Bisnis kecil-kecilan. Cuman ujung-ujungnya diomelin guru karena kita bukannya sekolah malah jualan. Gitu. I think sekarang aku lebih ngerasain kok kayak lebih ini it's like survival skill gitu sih. Iya. Jadi kayak sekarang kita dimanapun kita bisa survive. Kalau dilihat mungkin banyak orang lihat mungkin, oh kok kayak hidupnya kita hedon. Sebenarnya bukan hedon. Kita lebih cenderung pengen apa ya, menikmati hasil jeripaya kita yang dimana contoh dulu mau minum es teh manis aja nggak dikasih di restoran. Karena emak gue bilang gini, gila es teh manis mahal banget 3.000. Lu tau nggak modalnya berapa ya? Coba lu tuh beli satu kotak ya, kotak yang di supermarket. Supermarket itu cuma 5.000, isinya 50 ya. 50 bagi 5.000 bagi 50 berapa tuh? 100 perak. 100 perak tambah esnya lagi ya, tambah gelasnya lagi segala macam. Dia bilang ini mah modal cuma 300 perak. Gila tuh orang jual 3.000. Gitu mak gue. Ya nggak kok? Ya, cuman kan kalau nggak Mama bilang nanti di rumah Mama beliin satu kotak bikin sendiri. Ya kan beda dibikinin orang sama di restoran lagi aus kan beda rasanya. Sambil makan sambil minum kan enak. Nah, jangankan jus es teh manis aja enggak gitu loh. Apalagi air putih bawa dari rumah. Betul. Nah, gitu loh. Kalau bayar. Ya jadi zamannya dulu kan teh anget masih gratis. Sekarang kan udah bayar. Zaman dulu teh anget doang yang boleh. Iya. Gitu. Kalau sekarang bawa. Jadi sekarang karena misalkan kita udah lumayan lah ya, bukannya sukses banget, cuman lumayan dimana kebutuhan pokok kita bisa penuhin. Jadi rasanya tuh udah nggak pengen lagi punya rasa dimana oh mau beli sesuatu tuh beli makanan lah ya, bukan beli sesuatu. Iya, makanan itu lihat harga. Jadi ya bukannya nggak lihat-lihat banget sih, sekarang masih lihat-lihat juga, cuman nggak separah dulu. Jadi sekarang maunya ya kalau pengen lapar apa makan apa bisa, itu aja. Iya, jadi emang goal kita dari awal kayak gitu ya kok. Iya, pengen traveling kemana bisa gitu aja. Ya itu adalah pengajaran dari kedua orang tua kita. Tapi dulu sih pas kita jalanin nggak happy ya, struggle banget. Nggak mudah. Mungkin kayak benci banget, kalau aku harusnya kayak benci banget, apaan sih mama, emang gue anak pungut apa ya kan. Kita juga kayak ngerasa tuh kayak kita anak pungut pasti kok kita ditip kayak gini gitu. Tapi ya sekarang kita ngerasain impactnya tuh luar biasa gitu. Jadi cuman nggak terbayang juga apa rasanya mama dibenci anak dari kecil. Iya. Kita nggak pernah mikirin begitu gitu loh. Tapi demi masa depan anaknya dia rela dibenci. Betul, that's my mom, that's our mom. Jadi tapi sekarang ya, kita udah gede, kita ya semua sayang. Kita tahu dia berbuat demikian karena dia sayang. Ya, jadi aku juga ngerasa impact banget sih, ya nggak sih? Kita juga ngerasa impact banget sih atas pengajaran itu, karena aku bisa lihat kayak teman-teman aku yang struggle, misalnya kayak tiba-tiba family-nya ada finance issue segala macam. Aku yang bisa sering banget ngebantuin mereka bukan dalam hal uang ya, tapi lebih kepada kayak mental support, dan juga aku yang ngajarin mereka, ayo dong naik bus, lu kan bisa naik ini gitu. Kalau nggak kayak you can do this, do that, biar kayak lihat opportunity-nya lebih lebih clear lah ya kok ya. Ya oke lah, kita bantuin arahin lah sebisa kita, itu aja. Jadi kita juga ya ajaran mama juga bagus karena dari kecil kita lihat mama selalu bantu banyak orang. Jadi kita juga ke bawah juga. Kita sekarang lihat ada orang yang mungkin bukan yang ngambil kesempatan dan kesempitan ya, cuman yang benar-benar kita lihat itu orang memang benar susah dan memang jujur mau berusaha keras, kita bantu. Cuman kalau kita ngerasa itu orang cuma mau memperalat kita juga tahu gitu. Jadi kita ya mundur teratur aja. Betul gitu. Ini dari Elit Maleci, bagaimana cara kakak dan koko bisa sukses dan tetap menjadi anak Tuhan? Aku sering ngobrol sama orang yang lebih tua aja sih, dan entah kenapa dari kecil demennya ngobrol sama mungkin om, tante gitu.
nenek, orang yang lebih berpengalaman ya dalam orang yang hidup. berpengalaman dalam hidup. Nah, kalau dari aku teman-temannya dari kecil lebih banyak yang jauh lebih tua, kayak 5-6 years older than me, kayak seumuran Koko gini deh. Bagaimana cara kakak dan Koko bisa sukses dan Kita tetap menjadi anak Tuhan? sudah sukses? Enggak jadi anak-anak Tuhan banget sih Iya. sebenarnya. Kita nggak bisa kita anak Tuhan tetap. Cuman bukan berarti kita nggak pernah salah. Kita pasti salah. we're human. Gitu, ya human. Dan kalau orang tanya misalkan rajin ke gereja ya itu berarti anak Tuhan, salah. Berarti dosanya masih banyak banget, makanya ke gereja terus. Gitu. Betul. Jadi bukan karena wah anak baik banget ke gereja, enggak. Banyak banget dosanya nggak kelar-kelar, makanya ke gereja terus. Betul. Gitu. Jadi kalau orang bilang wah lu ke gereja tapi sikap lu masih begitu, makanya gua ke gereja. Kalau aku udah misalkan udah baik banget ya, mungkin udah di surga sekarang, bukan di dunia lagi. Betul. Udah dipanggil sama bapakku yang di surga, udah lulus ujian. Dan sukses tetap humble itu karena aku percaya satu hal, semua itu hanyalah titipan Tuhan. Jelasek. Betul, memang semua itu titipan Tuhan. Apapun yang kita miliki di dunia ini semua titipan Tuhan. Jadi ya memang gak gampang, kadang ngerasa memiliki dan sombong itu gimana ya, beda tipis ya. Cuman ya kita berusaha untuk kalau buat aku selalu mengingatkan diri aku, ingat semua ini titipan dari Tuhan. Dan karena mungkin aku semua mulai dari bawah juga, aku berasa strugglingnya sampai titik ini. Jadi aku sangat appreciate apapun yang aku miliki sekarang. Mau itu barang murah, barang mahal, aku tetap menjaganya dengan baik, itu aku. Dan sambil nikmatin juga apa yang aku punya, karena kan kita nggak pernah tahu kita hidup sampai kapan gitu loh. Karena aku melihat temanku ada yang muda-muda juga udah meninggal. Jadi satu sisi aku menikmati, satu sisi aku mencoba humble dan give back juga ke orang-orang sekitar. Yes. Kok banyak banget yang suka banget sama Koko, ya kan? Dan pengen banget ya, di DM itu kayak, Cici aku mau dong jadi pacar Koko nih. Nah, ini dong kasih tahu karakter cewek yang Koko suka tuh kayak gimana sih sebenarnya? Waduh, Wadaw. nggak boleh jadi rahasia umum ya. Oh gitu. Itu rahasia pribadi doang. Walau ya udah deh. Okay, thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and share my YouTube channel, and like, turn on the notification, and sayangi saudara-saudaramu, kakak dan juga adik. I'm so lucky sih to have you. Karena my brother ini sebenarnya lebih manja daripada gue, ya kan kok? Kalau lebih manja, Koko lebih manja. Karena sebenarnya dia juga manjain aku gitu. Thank you.